staminaku terbina. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita harus bersyukur ya kepada Allah karena kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani hari ini dapat berkumpul dalam rangka diseminasi pemahaman budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA YPU Unila Bandar Lampung yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Syafika, lalu Adam Syuhada, Fitra Fauziah, dan Faranesia. Salam serta salam marilah kita junjung agungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah, untuk yang pertama sambutan dari Wakil Kurikulum kepada Bapak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibul, ya Allah. Yang hormat para penggerak, baik yang sudah jadi penggerak maupun calon penggerak, sendiri, Pak Adam, kita, Pak Manusia. Hari ini akan mendefinisikan tentang budaya positif. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru Staf yang hadir pada kesempatan hari ini. Maka bersyukur kepada Allah Ta'ala nikmat yang bisa berkurang kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk sama-sama melakukan hasil pemaparan nanti diseminasi dari kita nanti dalam berpenggerak sama itu adalah angkatan 9. Hari ini adalah suatu yang baik buat kita semua, tentunya buat kalian. Nah, apa yang akan diseminasikan oleh Ibu Santika dan Bapak Ibu penggerak yang lain, calon penggerak kita angkatan 9 ini mengangkat tentang budaya positif. Mudah-mudahan hal-hal positif yang kemudian ada tentunya akan kita lestarikan, kita jadikan budaya sehingga kemudian hal positif itu menjadi sesuatu yang sangat berguna tentunya buat kita semua, terutama untuk lingkungan sama itu. Ingat Bapak Ibu sekalian, memang kita harus sadar dan kita sama-sama tahu mungkin lingkungan dan sebagainya sangat berpengaruh. Lingkungan keluarga, kemudian taman, anak-anak kan paling banyak sehari itu dari sekolah. Maka ketika kemudian lingkungan ini tidak baik, maka itu akan berakibat juga kepada anak kita. Maka dengan lingkungan yang ada ini, kalau kemudian kita sebagai guru konsen untuk memberikan hal positif kepada anak kita dan anak kita, mudah-mudahan budaya positif yang ada di sana sebenarnya akan kemudian bisa
menjadi hal yang baik tentunya buat anak-anak kita. Mungkin itu saja Budi dan Bapak sekalian yang saya sekali lagi saya selaku ketua orang tua minta banyak kepada calon penduduk muda ini mudah-mudahan nanti jadi kesehatan dan bisa mengikuti rekan-rekan yang lain menjadi lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Solihin atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja presentasi diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, itu untuk mengawali saya akan saya akan mau mengawali dari presentasi diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tapi sebelum itu, saya mau kita biar gak ngantuk ya, kita ice breaking dulu ya sebentar ya, biar semangat ya. Sebentar. Ya, sebentar ya Bu. Ya, oke. Boleh Bapak Ibu mengikuti saya ya. Ya. Saya bangun sadar diri penuh semangat. Saya bangun sadar diri penuh semangat. Saya bangun sadar diri saya bangun sadar diri penuh semangat. Sekali lagi tapi semuanya ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Saya bangun sadar diri penuh semangat. Saya bangun sadar diri penuh semangat. Saya bangun sadar diri saya bangun sadar diri penuh semangat. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Oke, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Izinkan saya Adam Syuhada, CGP Angkatan 9 dari SMA YP Unila Bandar Lampung ingin menjelaskan atau kita akan sharing diskusi mengenai apa yang telah saya dapatkan pada modul 1.4 yaitu budaya disiplin pada aksi nyata hari ini. Aksi nyata modul 1.4 materi tentang disiplin positif. Kesepakatan kelas. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi ini, izinkan saya memandu untuk membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama. Ayo Bapak Ibu yang mau menyampaikan kesepakatan kelas yang mau disampaikan apa saja. Menjaga kebersihan. Oke, yang pertama disiplin. Yang kedua Menjaga kebersihan. Yang ketiga Apa ya? Menghargai. oke, Saling saling menghargai. pendapat orang lain. Ya. Yang keempat, Datang tepat waktu. oke, datang tepat waktu. Boleh satu lagi Bapak Ibu? Apa ya? Oke, tertib dan menjaga kebersihan ya. Ya. Oke, itulah kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Oke, di sini saya mau menjelaskan materi yang pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini kita menerapkan pembelajaran model yang terbaru dan kita mengambil dasar dari pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tahu Ki Hajar Dewantara itu sebagai tokoh apa Bapak Ibu? Tokoh pendidikan. Oke, tokoh pendidikan ya, Bapak Pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau berpendapat atau memiliki pandangan tentang pendidikan ini tujuannya adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan ini adalah menuntun mereka untuk mengembangkan potensi diri. Gitu
gitu. Potensi diri setiap anak pasti berbeda-beda, ya kan? Tidak sama. Ada yang ahli di bidang akademik, ada yang di akademik ada yang suka matematika, kimia, biologi misalkan. Kemudian ada juga yang dia potensinya pada non akademik, misalkan penyiar, itu casting, atau misalkan dia di olahraga, sepak bola gitu. Jadi mereka punya potensi masing-masing dan tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka mengembangkan bakat dan potensi mereka supaya mereka bisa mencapai kesuksesan. Itu supaya mereka bisa bahagia dan juga selamat ya. Baik itu sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai individu. Kemudian filosofi pendidikan. Jadi pendidikan dengan pengajaran itu adalah sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu. Kalau pengajaran itu hanya mentransfer ilmu saja, sedangkan kalau pendidikan di sini ada penanaman budi pekerti atau wakaf. Gitu. Dan ini adalah tugas seorang guru yang tidak bisa digantikan oleh apapun itu. Walaupun sekarang ini teknologi sedang berkembang, misalkan ada AI ya, gitu. Jadi ada teknologi artificial intelligence gitu. Kita bisa mengerjakan suatu pekerjaan menggunakan teknologi, tapi untuk guru ini sendiri tidak bisa. Karena apa? Dalam tugas guru ini selain dia cuma mengajar, ada juga tugas untuk melakukan proses pendidikan, yaitu penanaman watak dan juga budi pekerti. Nah, guru juga sebagai penuntun dan pemberi teladan ya, sesuai dengan trilogi pendidikan yang ada 3. Yang pertama adalah Ignaso Suswodo, Igmatio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Itu trilogi pendidikan. Nah, ini berkaitan dengan budaya positif. Jadi dalam penerapan budaya positif di sekolah untuk membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, guru penggerak sebagai penuntun dan pemberi teladan yang selalu berpihak kepada murid. Jadi pendidikan kita ini harus berpihak pada murid itu yang utama. Hal ini bertujuan agar anak murid memiliki kesadaran serta bertanggung jawab menjadi diri sendiri. Nah, budaya positif, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai positif yang kita sebut sebagai nilai kebajikan universal. Nah, pemahaman tentang budaya positif yang akan kita bahas, yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua teori kontrol, yang ketiga teori motivasi, yang keempat kebutuhan dasar manusia, itu ada 5. Kemudian pemahaman tentang apa itu hukuman dan juga penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Teori kontrol. Jadi pada teori ini dinyatakan bahwa setiap perilaku kita dan setiap tindakan kita yang menentukan atau yang bisa mengontrol dari diri kita sendiri. Baik itu kita sebagai guru, ya, apakah kita menjadi guru yang baik atau tidak tergantung dari kontrol kita sendiri. Dan juga kita memposisikan diri sebagai murid. Artinya murid juga memiliki kontrol pada diri mereka sendiri. Gitu. Kapan mereka bisa mengambil keputusan, kapan mereka bisa diperintah, misalnya seperti itu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan untuk mendapatkan penguasaan. Oke, di sini ada hukuman dan juga penghargaan. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan itu biasanya bersifat menyakitkan ya, karena apa? Apabila anak melakukan suatu kesalahan, biasanya ada peran guru itu langsung memberikan hukuman kepada anak tersebut. Tetapi di balik hukuman tersebut ternyata ada dampak negatif yang itu akan menyakitkan bagi si anak tersebut. Ya. Kemudian untuk penghargaan, Bapak Ibu apakah setuju ketika anak itu mendapat berperilaku baik lalu kita berikan suatu penghargaan? Setuju atau tidak? Setuju. Oke.
Yang setuju. Alasannya kenapa, Ibu Melda? Kalau misalkan anak itu melakukan suatu tindakan yang baik, kemudian kita kasih penghargaan. Supaya anak tersebut lebih termotivasi lagi untuk lebih baik melakukan tindakan baik. Oke, berarti penghargaan itu menjadi suatu motivasi ya. Kalau dari Bu Rina, iya. Kalau saya setelah melihat kayak kita di sekolah kita setiap Senin kan diindir ya, tapi anak yang lain berapa ratus anak itu tersisihkan dan terabaikan, mereka gimana? Dan itu rasanya pasti mereka membuat rendah diri dari anak-anak yang lain. Oke, nanti kita bahas ya apa dampak dari kita memberikan hukuman dan juga apa dampak kita memberikan suatu penghargaan. Posisi kontrol guru, jadi kita sebagai seorang guru memiliki 5 kontrol, jadi kita bisa memilih ya, bisa memilih kita akan berperan sebagai apa? Apakah kita mau sebagai penghukum, artinya ketika anak melakukan kesalahan lalu kita langsung beri hukuman. Yang kedua, apakah kita mau menjadi seorang teman bagi mereka? Apakah kita mau menjadi seorang pemantau? Apakah kita mau menjadi seorang membuat merasa bersalah bagi anak, atau kita selaku manajer? Nah, kalau selaku manajer ini berarti kita lebih ke menyadarkan dan menanyakan alasan kenapa anak itu melakukan suatu kesalahan, supaya mereka ini ketika di waktu yang lain ketika ada kejadian yang sama dia akan tidak mengulangi kegiatan tersebut lagi gitu. Mereka akan belajar dari kesalahan yang sudah diperbuatnya dan mencari atau menemukan suatu solusi atas permasalahan tersebut. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Saya ingin tahu pendapat dari Bapak Ibu semua di sini. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas, apakah itu adalah hal yang sama? Betul atau salah? Salah. Kalau peraturan kelas itu apa? Wali kelas Ini buat. yang sudah dibuat. Oke, jadi kalau peraturan itu sesuatu yang sudah dibuat dan harus dipatuhi oleh anak. Contohnya peraturan sekolah juga ada ya. Di sekolah itu ada peraturan, misalkan tidak boleh menggunakan sepatu selain hitam, kaos kakinya berapa tingginya, rambut tidak boleh gondrong. Itu adalah peraturan ya. Sedangkan keyakinan kelas itu apa, Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu percaya sesuatu yang dibuat bersama-sama. Sesuatu yang dibuat bersama-sama dan diyakini oleh kelas tersebut ya, menjadi sesuatu yang baik, dan di situ ada nilai kebajikan universalnya. Oke, berarti ini adalah salah ya. Ya benar. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang tidak sama. Yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Betul. Oke, tadi ya, misalkan gini, Bapak Ibu pernah ini kan, ada peraturan di kelas, misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu sebuah peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan. Nah, kita harus merubah suatu peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas. Contohnya gimana berarti? Kalau misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, nah kita rubah yang tadi kalimat negatif menjadi kalimat yang bersifat positif. Jadi sebisa mungkin kita tidak menggunakan kata-kata negatif, tapi kita ganti jadi kalimat yang positif. Dilarang membuang sampah sembarangan, kita rubah menjadi apa, Bu Yuli? Oke, menjaga kebersihan. Dan di situ akan muncul keyakinan kelas bahwa kebersihan itu harus senantiasa dijaga, karena itu merupakan suatu nilai kebajikan, sebagian juga dari iman. Itu contohnya. Nah, ini betul ya. Jadi keyakinan kelas ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, selanjutnya ada sedikit pertanyaan. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira nilai kebajikannya itu apa?
Kenapa ada peraturan atau ada keyakinan kelas seperti ini? Menjaga keselamatan. Oke, menjaga keselamatan. Ya. Ada lagi pendapat yang lain dari Bapak Ibu? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Jadi itu nilai apa sebenarnya yang ingin ditanamkan? Nilai keamanan, tadi dari Bu Rina keselamatan. Oke, nanti kita cari jawabannya bersama di bawah ya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ini ada suatu keyakinan kelas dan nilainya itu apa? Nilai kebajikan yang ingin ditanamkan pada keyakinan kelas ini. Membuang sampah pada tempatnya. Jaga kebersihan. Oke, kebersihan ya. Nilainya apa? Kebersihan. Kebersihan. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Budi pekerti, bahasa yang santun, gitu ya. Oke, kita lihat. Jadi nilai keyakinan dari nilai-nilai apa namanya? Kebijakan kebajikan pada keyakinan kelas yang pertama yaitu menggunakan helm saat mengendarai motor. Nah, nilai kebajikan adalah nilai keselamatan. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, nilai kebajikannya adalah sopan santun. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang menjadi nilai kebajikan yang harus ditanamkan pada anak. Biar anak itu sadar bahkan pentingnya nilai-nilai kebajikan tersebut. Harapannya nanti kita di kelas bisa membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Apabila sudah ada peraturan kelas, misalkan ini, sekarang Bapak Ibu punya peraturan ya, begitu banyak larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, kita coba mulai pertemuan berikutnya misalkan mengajak anak untuk merubah atau merevisi gitu, peraturan kelas yang sudah terbentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau sebelumnya kita mengenal dengan kesepakatan kelas ya, tapi untuk sekarang kita berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini harus ada nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan sebelum kita membuat suatu kalimat yang kalimatnya itu positif, jangan lagi negatif. Misalkan dilarang makan di kelas, dilarang menggunakan handphone, dilarang buang sampah sembarangan. Kita ganti dengan membuang sampah pada tempatnya, menggunakan handphone dengan bijaksana seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, bagaimana urutan atau langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas? Ini ada 6 langkah, Bapak Ibu nanti bisa dicari urutannya. Oke, menurut Bapak Ibu, bagaimana urutan yang benar dari langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya? Yang pertama kira-kira bisa gini, Bapak Ibu sudah ada peraturan. Nah, peraturan itu akan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Langkah pertama yang dilakukan itu bagaimana? Oke, betul. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Munculkan dulu. Yang kedua, Perang semua. Perang yang kedua, menyatukan peraturan menjadi kebijakan. Jadi dia nyari juga. Sekarang itu kita nyari. Benar peraturan Ini ya? juga iya. menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Oke, menyarikan atau merubah dulu? Merubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian mencarikan nilai-nilai kebajikannya. Contohnya tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Kita rubah menjadi kalimat positif. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, nilainya apa? Nilai kebersihan kebajikannya. Selanjutnya, oke, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi dijelaskan bahwa kebersihan kelas itu gimana, perilaku yang menggambarkan nilai menjaga kebersihan ya. Baru yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Misalkan kayak membuat jadwal apa itu masuk ke dalam peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada jawabannya. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan kelas. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga, peraturan itu kita cari nilai-nilai kebajikannya.
Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga dan meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini urutan bagaimana cara membuat keyakinan kelas secara bersama-sama di kelas. Oke, tadi sudah dibahas oleh saya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada kata dan juga kalimat yang masih berumpang. Silahkan dilengkapi Bapak Ibu. Yang pertama, oke, 5 kebutuhan dasar manusia, sebutkan. Yang pertama adalah kesenangan. Oke, yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, apa Bapak Ibu? Apa? Yang keempat, apa? Penguasaan. Yang kelima, hidup bertahan. Betul ya. Oke, yang pertama adalah nilai kesenangan. Jadi kesenangan artinya manusia ini pasti butuh senang ya. Kalau misalkan ya tujuan hidup kita ada 2, pertama adalah selamat, yang kedua adalah bahagia atau selamat. Nah, yang kedua cinta dan kasih sayang, itu kebutuhan untuk diterima dan memberi serta menerima kasih sayang atau mendapatkan koneksi dari orang lain. Kalau misalkan gini, kita dalam hidup ini tidak ada orang yang merespon kita, kan itu juga sesuatu yang apa ya, tidak enak ya, gitu, sedih. Jadi kita harus mendapatkan rasa cinta dan juga kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Nah, kita juga membutuhkan untuk diberikan pilihan ya, menentukan suatu pilihan dan juga kemandirian serta hak untuk mengambil suatu keputusan. Itu kalau misalkan kita semuanya tertekan kan nggak enak juga ya. Kita harus ada pilihan-pilihan dan kita bisa mengambil pilihan yang terbaik menurut kita sendiri. Yang keempat, penguasaan. Ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi dan merasa diakui. Pasti kita semua ingin mendapatkan penguasaan tersebut, gitu. Baik itu di rumah, di masyarakat, atau di tempat kerja. Yang kelima, bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis dari rasa lapar, yang haus, serta psikologis. Artinya kita juga harus merasa aman, nyaman, tentram dalam hidup ya. Nah, anak-anak juga seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini juga harus mendapatkan 5 kebutuhan ini supaya mereka bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Kalau misalkan gini, mereka mau belajar, tapi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, mereka belum makan, pasti kan nggak konsentrasi ketika mau belajar. Kemudian kebebasan. Anak-anak ketika lagi dalam kelas, kemudian dia tertekan nggak bisa menyampaikan pendapatnya, tentu juga mereka kan tidak bisa berkembang potensinya. Yang harusnya dia mau menyampaikan pendapat karena dia takut atau apa, ya akhirnya dia diam saja. Itu juga salah satu kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Nah, tujuan apabila kebutuhan ini terpenuhi semua, maka potensi diri mereka akan berkembang. Nah, 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah suatu proses dialog. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan anak melakukan suatu kesalahan, kan tadi kita sudah belajar ya bahwa ada 5 posisi kontrol. Ada yang sebagai penghukum, pemantau, kemudian sebagai teman, dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, kita harus memanajeri setiap perlakuan atau tindakan anak yang salah dan mencarikan solusinya. Gitu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menstabilkannya dulu. Menstabilkan identitas. Maksudnya adalah gini, ketika anak ada melakukan satu kesalahan, dia datang terlambat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan pertama kali? Negur, marah. Nah, itu kan kontrol diri kita beda-beda ya. Tapi kalau menurut segitiga restitusi, yang harus pertama dilakukan adalah kita menstabilkan dulu. Karena ketika anak datang terlambat, pasti mereka ada rasa buru-buru, takut apa. Nah, itu kita menstabilkan dulu. Gitu. Misalkan gini,
Nah, jam berapa ini? Gitu. Kita tanya dulu jamnya. Tanya dulu. Iya Pak, sekarang jam 7:30. Kamu tahu kan, harusnya masuknya jam berapa? 7:10. Nah, setelah itu kita stabilkannya dulu. Iya, tidak langsung marah, tidak langsung ini, tapi kita menanyakan dulu. Atau misalkan, apa? Yang kalinya Nah, kalau kesekian kalinya juga sama, kita harus menstabilkan dulu, gitu ya. Atau misalkan anak dia tidak menggunakan sepatu warna hitam, kita harus menstabilkan dulu. Ya. Yang kedua, memvalidasi. Kayaknya karena terlalu banyak yang apa menstabilkan itu, makanya akhirnya kayaknya di anak-anak kita kayak kaos kaki kayak apa udah Ya sah-sah aja ya. Anak-anak pun di sini. Berarti gak bicara apa adanya loh. berarti bagian yang ketiganya belum tercapai, yaitu menanyakan keyakinan. Itu yang belum tercapai ya. Menstabilkan identitas tadi sudah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ketika mereka datang terlambat, setelah kita tenangkan mereka, kita tanya, kamu tahu apa kesalahan kamu? Ya Bu, maaf saya tahu bahwa saya tadi datangnya terlambat gitu. Setelah itu kita tanyakan, kenapa datang terlambat? Pasti anak dalam setiap tindakannya pasti punya latar belakang. Dan kita harus menanyakan itunya terlebih dahulu. Gitu. Siapa tahu mereka ada kendala di jalan, dan kita harus tanya ke mereka dulu. Karena kalau misalnya tidak ditanya dan kita langsung memberikan label atau penilaian, mereka kan merasa sakit hati. Nah, disitulah pentingnya segitiga restitusi supaya tidak ada gap atau tidak ada kesalahan dari guru, dan juga anak itu juga secara sadar, secara sadar itu tahu kesalahannya dan juga tahu solusinya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi setelah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah atau tindakan yang melanggar keyakinan kelas, kita tanyakan seharusnya bagaimana, solusinya bagaimana. Jadi solusi itu dari siswa, bukan dari gurunya. Gitu. Nanti anak itu akan mencari solusi yang terbaik menurut mereka. Nanti kita sebagai seorang guru memberikan penguatan. Oh ya, ini yang baik seperti ini. Jadi jangan ulangi lagi, meminta maaf dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Ya, interaksi nyata, disiplin positif. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulisyatika, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA IPM Bandar Lampung, akan memaparkan budaya positif yang sudah kami pelajari pada modul 1.4. Nah, tapi di awal, pada saat modul pertama itu kami mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, dari filosofi inilah yang kami pelajari sampai kami bawa yang ingin kita terapkan dan ingin menggerakkan teman-teman semua di sekolah, bahwa filosofi inilah yang akan kita jalani dan kita pakai pada sistem pendidikan kita, dan termasuk pada kurikulum kita ini, kurikulum merdeka. Karena pada dasarnya filosofi Ki Hajar Dewantara itu merupakan dasar yang sesuai, yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan zaman. Zaman dulu tidak ada laptop seperti ini, zaman sekarang teknologi canggih gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, pada filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada trilogi pendidikan. Yang pertama Ingarso Sungkolodo, Sungkulodo. Yang kedua Ingmadia Mangunkarso, dan yang ketiga Tutuli Handayani. Nah, tentunya mungkin ini sudah Bapak Ibu dengar semuanya. Kalau Ingarso Sungkolodo itu kan di depan harus memberi teladan. Yang artinya menjadi seorang pemimpin itu harus mampu memberikan suri teladan. Tentunya kita sebagai Bapak dan Ibu guru di sekolah ini, kita harus memberikan suri tauladan yang baik sehingga nanti dicontoh oleh murid-murid kita juga baik. Kalau kita ingin murid kita baik, dari kitanya Bapak Ibu gurunya pun juga harus baik. Yang kedua yaitu Ingmadia Mangun Rasa. Di tengah harus membangun
sudah lemas ya kemungkinan untuk membangun semangat anaknya juga akan sulit. Jadi dari kitanya harus semangat sehingga nanti muncul semangat juga gitu dari murid. Kemudian Tuturi Handayani, nah ini paling sering kita dengar gitu ya, Tuturi Handayani, sampai nama sekolah pun ada yang namanya seperti ini, Tuturi Handayani. Ya artinya di belakang harus bisa memberikan dorongan. Nah tentunya kita sebagai guru kita harus bisa mendorong anak untuk maju dan sukses dengan cara kita mengajarkan yang terbaik untuk mereka. Yang artinya seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat dari belakangnya. Dan itu memang harus tugas seorang guru. Ya selanjutnya pada penerapan konsep budaya positif di sini yang kita akan bahas yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ya, jadi kita akan membahas ini. Selanjutnya nah di sini ada teori kontrol. Teori kontrol itu dicetuskan oleh Dr. William Glasser ya, yaitu ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian miskonsepsi makna kontrol, lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, untuk ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut mengizinkannya gitu. Jadi semua kontrol itu kan ada pada diri kita sendiri. Misalkan gini Bapak Ibu, tangan kita memegang sesuatu gitu. Orang lain suruh membuka. Kalau kita tidak mengizinkan, pasti kan tidak akan dibuka gitu. Jadi suatu kontrol yang terdapat pada diri kita sendiri. Begitu juga pun murid punya posisi kontrol, dia mau kita kontrol atau tidak. Jadi kita tidak bisa memaksa, harus berasal dari dalam diri mereka. Nah, bagaimanakah caranya supaya kita bisa mengontrol? Nah, ini merupakan salah satu pelajaran buat kita juga. Di sini mungkin saya juga belajar melalui budaya positif dari materi-materi ini. Ya, next. Ya, selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Ya, jadi stimulus respon di sini ada realitas kebutuhan kita sama. Nah, untuk teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan setiap orang itu pun berbeda-beda. Lalu ini ada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami itu gak bisa ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena tidak selamanya yang kita pikirkan itu benar gitu ya. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal belum tentu suatu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, karena semua perilaku pasti mempunyai tujuannya masing-masing. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita nggak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu stimulus respon, model berpikir, menang
di sini akan membahas tentang disiplin positif. Sebelumnya saya mau nanya, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Sesuai aturan. Sesuai aturan. Benar. Jadi pada benak kita, disiplin itu adalah sesuai aturan, sebuah tata tertib yang kita lakukan. Padahal makna disiplin sendiri itu adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar, padahal bukan aturan atau tata tertib gitu. Tetapi kita di sekolah biasanya mengenal disiplin itu adalah suatu tata tertib, suatu aturan yang harus kita patuhi gitu. Padahal maknanya itu adalah belajar. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi supaya kita belajar, makna-makna itu sebenarnya harus berasal dari dalam diri sendiri gitu. Kalau aturan biasanya kan itu harus dari luar, aturan sekolah. Nah tapi ini bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan aturan yang berasal dari dalam diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada disiplin positif itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain disiplin diri kita. Peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau bisa kita mengajarkan motivasi itu keluarkan dari dalam diri anak gitu, sehingga secara tidak sadar mereka akan bertanggung jawab dengan kemauannya sendiri. Ya, selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang ada pada diri. Ya, selanjutnya langsung ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh dari nilai-nilai kebajikan. Di sini profil pelajar Pancasila. Ya, di sini adalah profil pelajar Pancasila yang sedang kita jalani dan yang kita tanamkan kepada anak. Nilai-nilai apa saja? Itu ada dimensi-dimensi yang kita kenal pada profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 dimensi. Ya, beriman. Kalau kita ada lagunya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang ingin kita tanamkan pada kurikulum merdeka ini yang kita jalankan pada pembelajaran dan juga pada proyek profil kekuatan Pancasila. Lalu di sini ada nilai-nilai kebajikan dari Igo Primarias program PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sebenarnya ini sudah terangkum semua dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu
3 motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi sebenarnya itu yang ada pada dasar manusia ya, pada diri sendiri itu. Nah, tetapi ternyata ya di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, terkadang kita tidak bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Apakah kita sudah benar memberikan hukuman kepada anak? Apakah kita memberikan konsekuensi sehingga tersadar dalam diri anak bahwa mereka melakukan kesalahan? Apa yang harus dilakukan? Ada solusi berupa restitusi. Nah, contoh di sini ada identitas gagal, suatu hukuman. Lalu ada identitas sukses, disiplin yang berupa konsekuensi dan restitusi. Contoh di sini ada sesuatu yang menyakitkan. Kalau berupa hukuman itu kan berarti sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi ya. Misalkan anak mempunyai kesalahan, lalu kita berlakukan hukuman, itu kan harus dilakukan oleh anak. Nah, itu ternyata sesuatu yang sangat menyakitkan untuk anak. Nah, beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kan sesuatu yang harus terjadi. Misalkan anak menumpahkan air di meja teman. Apa konsekuensinya gitu? Itu bukan sebuah hukuman ya. Apa konsekuensinya? Dia kan harus membersihkan. Nah, itu merupakan konsekuensi yang ada pada anak gitu. Jadi bukan suatu hukuman, itu ada resiko atau konsekuensi yang harus dia jalani. Lalu restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya untuk hukuman ya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi ternyata kalau hukuman itu bisa berdampak panjang untuk anak, bahkan bisa dendam gitu ya. Sendiri. Jadi untuk konsekuensi mungkin memang tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu pendek, karena ketika dia sudah menyelesaikan hasil konsekuensi dia, resiko yang telah dia buat, ya mungkin sudah sampai selesai, sudah sampai situlah gitu. Jadi jangka pendek. Nah, tapi kalau restitusi itu akan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena pada restitusi ada beberapa tahapnya, sehingga mereka akan memunculkan kesalahan apa, kesadaran diri yang telah dia buat, lalu akan memikirkan solusi dari perilaku yang telah dia atau kesalahan yang sudah dia buat. Nah, lalu untuk hukuman, murid kalau dihukum tentunya pasti akan merasa tersakiti setelah dihukum. Jangankan murid, kita juga kalau melakukan kesalahan lalu kita dihukum dan itu harus tidak dilakukan, pasti kita juga akan merasa tersakiti. Tetapi kalau konsekuensi mungkin ya pada saat itu saja dibuat tidak nyaman. Nah, tapi kalau untuk restitusi, murid akan mendapatkan suatu penguatan karena mereka menyadari dari keyakinan yang sudah mereka buat, lalu mereka memunculkan solusi dari diri sendiri. Dan untuk restitusi, masalah akan terpecahkan karena dari solusi yang sudah mereka buat. Selanjutnya masih tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus melakukannya. Itu karena hukuman, kalau tidak dilakukan akan mendapatkan hukuman. Tapi kalau kan konsekuensi memerlukan monitoring, supervisi, dan harus terus menerus dari guru, lalu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Tapi kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya,
begitu. Kodrat ternyata kita butuh rasa kasih sayang gitu. Itu merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya, Bu Denis, kasih saya kalau jadi ya kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia. Lalu penguasaan. Nah, contoh penguasaan ini misalkan saya ada prestasi nih, misalkan ya. Saya ada prestasi. Apa iya pengen disimpan sendiri? Enggak kan ya? Kalau bisa, oh iya, orang lain tahu loh saya ini ada prestasi. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Itu kan sudah muncul dari anak apa yang sudah dijalani. Nah, lalu kemudian akan memunculkan solusi. Jadi bagaimana nih selanjutnya supaya kamu tidak mengulangi kesalahan lagi? Nah, izinkan saya memandu untuk membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama. Ayo Bapak Ibu yang mau menyampaikan kesepakatan kelas yang mau disampaikan apa saja. Oke, yang pertama disiplin. Yang kedua menjaga kebersihan. Yang ketiga, Apa ya? yang ketiga, oke, saling menghargai pendapat orang lain. Ya. Yang keempat, Datang tepat waktu. oke, datang tepat waktu. Boleh satu lagi Bapak Ibu? Apa ya? Tertib. Oke, tertib dan menjaga kebersihan ya. Ya. Oke, itulah kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Oke, di sini saya mau menjelaskan materi yang pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, selamat sore anak-anak semua. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak ingin kita bersama-sama membuat suatu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini sedikit berbeda dengan peraturan kelas. Kalau misalnya peraturan kelas sudah ada kan di kelas ini? Ya, oke, nanti kita perbaiki bersama-sama keyakinan peraturan kelas yang sudah ada di kelas 10.2 ini. Kita rubah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini diharapkan itu merupakan inisiasi atau pendapat dari kalian semua dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat negatif. Artinya kita merubah yang tadi katanya negatif menjadi kalimat yang positif. Itu misalkan dilarang, kita rubah menjadi kalimat positif. Ya, nanti kita cari bersama-sama. Sebelumnya Bapak ingin memunculkan dulu peraturan kelas di 10.2 ini. Nanti kita rubah ya. Judulnya peraturan kelas 10 berapa? 2. Yang pertama peraturannya apa? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Ya, di sini tidak ada yang membuli ya. Tidak boleh membuli. Sebenarnya kalau misalnya kita tidak boleh membuli itu karena apa? Karena bisa bikin rusak mental. Ya, bisa merusak mental teman. Terus apa lagi? Kenapa tidak boleh membuli? Dosa Pak. Apa? Ya, itu perbuatan dosa juga gitu ya. Oke, kita ini yang pertama peraturannya. Yang kedua, apa nih peraturan kelasnya? Oke, tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Yang ketiga, apalagi peraturannya? Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Yang keempat, apalagi? Tidak boleh mencontek. Di kelas ini tidak ada mencontek ya? Tidak boleh mencontek. Yang kelima, apa lagi? Apa kemarin? Dilarang melawan pada guru Pak. Oke, apa? Tidak melawan guru.
peraturan ini sudah bagus ya, artinya ini semuanya pasti ada tujuan baik. Nah, tapi kita rubah peraturan ini, di mana peraturan ini masih menggunakan kata-kata yang negatif gitu. Kata-kata negatif itu misalkan dilarang, tidak boleh. Biasanya kalau ada peraturan yang dilarang, kalian malah makin penasaran tidak? Iya. Iya kan? Bisa gini, dilarang menginjak rumput, kalian malah menginjak karena merasa peraturan itu katanya harus untuk dilanggar ya. Nah, maka kita rubah peraturan yang tadi menggunakan kalimat negatif positif. Sebelumnya peraturan ini sudah muncul, kita cari nilai-nilai atau value dari setiap peraturan tersebut. Misalkan kita kalau misalkan berkendara kan harus menggunakan helm ya. Artinya harus menggunakan helm. Nah, harus itu kan kata perintah, ya kan? Nilai atau tujuan apa yang menyebabkan kalian diminta untuk menggunakan helm ketika berkendara? Kecelakaan di kepala, Pak. Ya, apa? Menjaga keselamatan atau biar kalau kecelakaan kita lebih selamat gitu kan. Nah, berarti itu nilainya apa? Kalau kita menggunakan helm, nilai keselamatan kayak gitu. Jadi nilainya itu ada kalau misalkan kita menggunakan helm supaya apa? Nilai keselamatannya bisa tercapai. Kalau misalkan tidak boleh membuli, berarti nilainya apa? Nilai kebajikan itu apa? Saling menghargai. Menghargai. Kalau ya ini menghargai. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, nilainya apa yang ingin diterapkan? Disiplin kebersihan, ya. Kalau Nilai sejahat itu. kebersihan. Tidak boleh berkata kasar. Ayo, nilai apa? Yang Sopan santun. ditanamkan. Sopan santun. Sopan santun. Tidak boleh mencontek, nilai apa yang ingin ditanamkan pada Jujur. diri? Mandiri. Oke, mandiri. Selain mandiri apa lagi? Jujur. Jujur. Nah, inilah nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang ada pada peraturan kelas itu. Selanjutnya, tidak melawan guru. Sopan ya. Sopan santun juga ya. Sopan dan taat mungkin ya. Mencintai seseorang. Oke. Ada lagi peraturan yang belum dituliskan untuk kelas ini? Apa? Tidak boleh makan. Iya, tidak boleh makan. Tidak boleh makan di kelas. Tujuannya apa? Kenapa tidak boleh makan di kelas? Bau, Pak. Nilai apa? Bau. Sopan. Disiplin ya. Oke, boleh. Disiplin. Disiplin berani. Nah, sekarang peraturan ini kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas yang pertama, tidak boleh membuli. Kita rubah kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Apa contohnya? Saling menghargai. Apa? Saling menghargai. Berarti kita anggota kelas ya, anggota kelas, seluruh anggota kelas, Dan kita. seluruh Ih, gila. anggota kelas saling mencintai, saling menghargai dulu ya, saling menghargai. Nah ini, jadi gini, kalau misalnya kita tidak boleh membuli, keyakinannya apa? Keyakinannya adalah seluruh anggota kelas itu harus saling menghargai satu sama lain. Tahir menghargai Galang, Galang menghargai Randi, Randi menghargai Yuri dan lain-lain. Ya, harus saling menghargai. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Dicas sampai Menjaga kebersihan kelas. apa? Menjaga kebersihan kelas. Oke, berarti kita harus menjaga kebersihan kelas. Bagaimana cara menjaga kebersihan kelas? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mengerjakan piket. Yang ketiga apa lagi? Apa? Tidak meninggalkan sampah di kelas ya. Yang ketiga, tidak berkata apa ini? Tidak boleh berkata kasar, sopan santun. Berarti keyakinan kelasnya apa? Yang ketiga Harus bersikap sopan. Oke, bersikap sopan ya. Orang-orang
Nggak boleh bikin orang Pak tanpa izin. Sikap, sopan. Ngambek dia. Sopan dan santun kan banyak ya. Ini kita harus sopan dalam perkataan, tindakan gitu ya. Tindakan-tindakan yang kurang sopan ya kita tinggalkan ya. Yang keempat, tidak boleh mencontek, kita harus mandiri, jujur. Berarti keyakinan kelasnya apa? Oke, yang keempat, tidak boleh mencontek. Berarti nilainya adalah kita harus mandiri dan jujur. Keyakinan kelasnya apa, Nana? Harus bersikap jujur. Bersikap jujur, adil, baik, amanah, bijaksana, bersikap mundur. Jujur di sini kan luas ya, bukan hanya mencontek tapi juga mengembalikan barang ke orang lain. Atau jika menemukan uang punya uang dikembalikan. Berapapun nominal ya Pak ya? Berapapun nominal kan bukan hak dari kita ya. Pak. Bersikap jujur dan mandiri. Yang kelima, apa yang lagi? Tidak Sopan dan melawan santun ini sudah ya. Yang ke ini, yang berikutnya. disiplin. Tidak boleh makan di kelas kita apa? Menjaga apa? Kedisiplinan di kelas ya. Iya Pak. Oke. Menjaga kedisiplinan kelas. Oke, di sini sudah ada 5 keyakinan kelas. Minta tolong saudara Mahir untuk membacakan. Yang pertama. Ayo lah. Oke, keyakinan kelas yang Keyakinan pertama. kelas yang pertama, 1. Seluruh anggota kelas saling menghargai. Oke, 2. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Bersikap sopan dan santun. 4. Bersikap jujur dan mandiri. 5. Menjaga kedisiplinan kelas. Oke, terima kasih Mahir. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, jadi sudah ada ya keyakinan kelas untuk kelas 10 2 sudah terbentuk. Silakan keyakinan kelas ini kita pegang teguh apabila ada hal-hal yang kita mau bertindak itu kita harus mengingat kembali keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.